pengalaman RK di Jawa Barat sama sekali nggak adil gitu soal ruang gitu, nggak ada soal spasial gitu. Ada banyak kampung juga yang digusur gitu. Jadi Dulu KPK pernah bilang itu adalah kasus yang sifatnya grand corruption. Artinya apa? Aktornya nggak cuma aktor-aktor kecil, Iya. bukan yang krocok-krocok gitu ya, tapi juga si aktor-aktor besar ada di situ dan nggak cuma 1, 2, atau 3. Ada nggak sih dari 3 calon ini yang menjawab masalah-masalah kita? nggak ada. Gue cepet aja. Itu Nggak itu ada, yang pasti. sangat disayangkan. Kita Asum. ngapain milih yang nggak bisa jawab apa-apa gitu kan? Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, karena kalian semua bisa nonton kapan aja podcast Di Atas Meja. Kali ini kita akan membahas soal permasalahan yang terjadi di Jakarta dan soal polemik Pilkada Jakarta. Kali ini aku nggak sendiri, aku Aulia Novita akan menjadi host bersama dengan Bang John Muhammad selaku inisiator Salam 4 Jari, dan kita juga akan berbincang bersama dengan peneliti cewek Kak Egy Prima Yoga. Halo. Oke, kita akan masuk ke sesi podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena nggak ada yang dikorupsi di pembicaraan kita. Oh gitu. Oke, Nah. jadi Keren. itu kenapa namanya Di Atas Meja, Bang. Kita bahas soal masalah Jakarta dulu ya sebelum kita lompat ke Pilkada Jakarta. Jadi kalau misalnya kita bahas masalah Jakarta, Bang, kira-kira apa sih yang paling diingat soal masalah-masalah yang terjadi di Jakarta ini? Isu-isu apa ya, Bang? Tentu dalam waktu dekat ini kita ngadepin pilkada ya, gubernur gitu. Dan sebenarnya sih kalau mau jujur harus kalau mau setia gitu ya dengan undang-undang, karena otonom mestinya juga pemilihan wali kota ya. Okay. Karena kan udah bukan dia harusnya sama ya kan, sama dengan daerah-daerah lain, dia sebagai daerah. Dan kita dihadapkan satu pilkada, Jakarta menghadapi satu pilkada, menentukan siapa gubernurnya, siapa pemimpinnya. Lalu yang kedua, Jakarta sendiri sedang bersiap-siap untuk menjalankan mandat undang-undang kontroversial menurut saya, daerah khusus DKJ gitu ya. Dan tentunya di antara dua itu atau di luar dua itu adalah tantangan Jakarta yang laten sifatnya. Jadi misalnya soal lingkungan hidup, soal kepadatan, dan yang terpenting ini sering lupa adalah keadilan spasial. Bisa kita mulai dari keadilan spasial dulu mungkin ya. Ini maksudnya gimana problem? Jadi kalau kota-kota modern ya, kota-kota humanis gitu ya, kota-kota yang demokratis gitu, mereka sangat mulai memperhatikan apa yang disebut dengan keadilan ruang. Spasial itu sebenarnya ruang gitu. Kita tahu bahwa konsep keadilan itu bukan hanya pada apa yang diperoleh sama orang gitu, tapi perolehan yang dimaksud itu kan kadang-kadang cuma soal kaitannya yang terkait dengan apa ya, dengan yang umum gitu ya, misalnya pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, keadilan spasial itu bagaimana ruang-ruang kota itu memang disediakan, diatur, ditata, dikelola sedemikian rupa sehingga semua pihak bisa terlibat, semua pihak tuh bisa ikut. Dan itu satu konsep yang konsep lama ya, dan menurut saya itu sebagai upaya melengkapi, menyempurnakan apa cita-cita besar bangsa gitu ya, keadilan sosial gitu. Nah, ini Bang menariknya, kalau kita bahas keadilan spasial, itu idealnya melibatkan semua masyarakat, karena kan penataan ruang ini akhirnya outputnya untuk publik dan masyarakat ya. Tapi kalau kita lihat di Jakarta nih justru ada banyak kebijakan, dibilangnya tujuannya untuk masyarakat, akhirnya ada misalnya penggusuran dan lain-lain. Tapi minim dialog publik dan bahkan pada akhirnya justru malah merugikan masyarakat, kayak misal problem sengketa Kampung Bayam dan lain-lain gitu. Nah, gimana kawan-kawan gerakan 4 Jari dan Partai Hijau melihat situasi kayak gini? Ya, kalau dari satu-satu ya, kalau dari Salam 4 Jari kan memang fokusnya kan dia gerakan politik ya. Kalau Partai Hijau partai politik gitu ya. Kalau dari Salam 4 Jari sendiri sebenarnya kita pernah ya saya
secara personal kita pernah ngumpulin para arsitek untuk kemudian menyusun ya termasuk urbanis gitu ya, untuk menyusun tahun lalu bulan-bulan November ini juga kita bikin. Jadi dalam rangka untuk menyambut DKJ, melawan DKJ gitu, membatalkan DKJ, terus kita minta supaya DKJ dibatalkan, tapi sekaligus melangsungkan rembuk warga gitu. Jadi belajar dari kota-kota lain yang modern, yang humanis tadi, yang demokratis tadi, emang kita harusnya punya proses semacam itu. Idealnya itu, tapi Iya, jadi tidak Jakarta terjadi. bukan ditentukan sama elit lagi gitu. Nah, tapi kan itu nggak berlangsung ya, Mas Egi juga. Jadi gue ngerasa yang kayak gini memang harus diperjuangkan. Itu yang pertama. Jadi kalau dari Salam Empat Jari sendiri melihatnya faktor semacam ini nggak muncul juga dalam pilkada gitu ya. Ya ada, mungkin kemarin tuh saya juga nggak tahu, menarik juga ketika RK ngomong soal keadilan ruang. Itu kan sebenarnya kata lain dari keadilan spasial. Tetapi pengalaman RK di Jawa Barat sama sekali nggak adil gitu soal ruang gitu, nggak ada soal spasial gitu. Ada banyak kampung juga yang digusur gitu. Jadi nggak bisa sih, kalau menurut saya nggak bisa kita nggak bisa sama sekali menaruh harapan sama elit. Nah, kalau dari Partai Hijau sebenarnya sedang berlangsung, kita lagi bikin yang namanya platform di tingkat kota ya, Jakarta juga. Kalau di tingkat nasional kita udah punya namanya platform hijau. Nah, gambaran besarnya memang kota kita mengambil pentingnya standar-standar kota ya gitu. Misalnya air bersih, bukan air bersih, bahkan standar negara maju itu ya, atau peradaban gitu ya, itu adalah lu tap water gitu tuh bisa gue minum gitu. Iya, betul. Dan ini sebenarnya udah berlangsung lama, penyelesaiannya sederhana, pernah diadvokasi sama YLBH Jakarta, cewek gitu ya. Tapi emang tunduk aja gitu sama oligark gitu. Jadi memang kasus semacam ini nggak boleh ada gitu. Itu contoh bagaimana kota yang nggak adil. Banyak ya masalah Banyak dari banget. konteks keadilan ruang aja itu Jakarta banyak banget masalahnya, belum lagi masalah soal ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Ya. Kalau ngelihat dari kita, karena isu paling gini loh, gue pengen ngomong gini. Kan gimana? seharusnya kita protes ya, warga Jakarta protes, kok gue bisa nggak bisa dapat air minum, gue harus pakai pam bayar gitu. Terus kok kan untuk utara sama pusat misalnya, mereka harus protes gitu. Kok bisa sampai air tanahku tercemar gitu kan? Kan harus dia punya. Nah itu yang juga disebut dalam dalam terminologi krisis iklim itu keadilan antar generasi. Sebenarnya generasi yang sekarang harusnya minta marah gitu sama generasi sebelumnya. Lu udah ngerusak kita gitu. Gue yang harusnya punya kualitas oksigen yang sama harusnya dengan tahun mungkin 50-an, 40-an gitu di Jakarta. Sekarang enggak. Iya, malah Gue harus pakai masker keluar gitu. Kalau enggak gue pulang pasti sakit gitu. Udah banyak kasus orang-orang yang kena HISPA gitu ya. Dan ini enggak. Dan kemarin sempat ramai gitu soal Jakarta yang penuh dengan polusi gitu. Yes, jawabannya selalu nggak ada penyelesaian yang dari hulunya gitu, nggak ada. Oke. Kita geser ke Kak Egy nih, Kak. Kalau dalam konteks ini berarti setelah banyak masalah, sebenarnya kita tahu kalau negara dalam konteks ini pemerintah daerah ya, karena Jakarta kan otonom ya, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini karena dia diberi anggaran, dan anggaran itu kan harusnya didistribusikan untuk menyelesaikan problem-problem ini. Kalau dari paparan yang tadi disampaikan Bang Jun, gimana sih pengelolaan anggaran, pengelolaan APBD Jakarta dan tingkat kerawanan korupsinya itu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Jakarta? Karena udah ada anggaran besar tapi masalahnya nggak selesai. Iya, betul. Itu juga suatu hal yang penting ya, karena kalau kita perhatikan jumlah anggaran publiknya, APBD-nya Jakarta, itu dari tahun ke tahun selalu yang tertinggi di seluruh Indonesia. 2023 itu 81 triliun lebih, naik lagi sekarang tahun 2024 91 triliun lebih. Itu kemana anggarannya gitu ya? Itu kan
Harusnya harusnya kan bisa dipakai buat hal-hal yang tadi disebutkan oleh Mas John gitu ya. Ya, betul. Sayangnya ya kita nggak pernah betul-betul melihat transparansi yang real gitu ya dari pemerintahnya gitu ya, dari pemangku kebijakan. Dan dalam hal ini perlu lihat juga Jakarta juga salah satu daerah yang rawan akan korupsinya gitu, karena kita pernah ingat ini saya nyambung aja langsung. Rawan kali, udah Iya, berlangsung korupsinya. rawan dan sudah berlangsung dan rawan karena sudah berlangsung rawan gitu ya. 3 tahun terakhir, ini saya kemarin ngecek aja, nyatet-nyatet sedikit gitu ya. 3 tahun terakhir aja 26 kasus, kerugian negaranya 3,4 triliun, pencucian uang 242,9 miliar. Terus 2018, BKN pernah bilang Jakarta ini ASN-nya yang paling banyak terlibat dalam tindak pidana korupsi, gitu. Itu melihat gimana parahnya korupsi di Jakarta sebenarnya. Dan kalau anggaran itu dikelola dengan baik, harusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang tadi disebutkan Iya, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kasusnya juga bersinggungan kok sedikit banyak. Tadi lingkungan hidup, kita bicara soal reklamasi. Ada kasus korupsinya dulu. Kasusnya sampai sekarang nggak benar-benar diusut gitu ya, karena dulu KPK pernah bilang itu adalah kasus yang sifatnya grand corruption. Artinya apa? Aktornya nggak cuma aktor-aktor kecil, Iya. bukan yang krocok-krocok gitu ya, tapi juga si aktor-aktor besar ada di situ dan nggak cuma 1, 2, atau 3. Nah sayangnya ini nggak pernah benar-benar diusut ya, entah kemana, gimana kelanjutannya nggak pernah ada perluasan. KPK nggak melakukan hal itu sayangnya. Dan sekarang muncul lagi. Kalau kemarin lihat 3 kandidat, mereka berkomitmen akan melanjutkan Giant Seawall. Prabowo bahkan dari masa kampanye juga akan fokus ke sana gitu ya, untuk melanjutkan Giant Seawall. Dikaitkan dengan si kasus korupsi reklamasi tadi yang masih berdekatan gitu ya. Ya bukan nggak mungkin si Giant Seawall yang kata Erlangga Hartarto anggarannya sampai 100 triliun lebih gitu. Ya ada kasus korupsinya juga nanti kalau misalnya monitoringnya dari warga lemah, warganya juga nggak sanggup untuk lakukan pengawasan Iya, karena pengawasan. ya ada intimidasi dan sebagainya gitu ya. Ya itu akan terjadi juga gitu. Ya banyak hal-hal ya, polusi udara juga sama, anggarannya juga besar tapi kok kok masih ada aja sih polusinya gitu ya. Itu juga kan persoalan, kenapa bisa seperti itu gitu. Anggarannya kemana gitu. Ya korupsi sih sebetulnya jadi salah satu hal pentingnya gitu. Nah saya pengen masuk ke pilkada tapi ntar lah, itu bahasnya sesi berikutnya. Nah, ini menarik. Justru harusnya kita marah untuk ini, tapi Ini gue lagi mana? tapi sebenarnya echo chambernya di kita aja gitu. Harusnya aku ralat. Harusnya warga Jakarta marah untuk hal ini karena dengan anggaran yang sebesar itu tidak terlihat penyelesaian masalah-masalah itu kan, Bang. Dan kalau kita geser ke pilkada ini, sebenarnya ada nggak sih dari 3 calon ini yang menjawab masalah-masalah kita itu? Enggak ada. Gue cepet aja. itu yang sangat disayangkan. Kita ngapain milih yang nggak bisa jawab apa-apa gitu kan poinnya. Dan kita selalu orang-orang tuh selalu bilang kita diolah-olah lah. Kalau kita ya udah pilih aja yang terbaik dari yang terburuk. Itu kan nggak menyelesaikan masalah apapun nih, Bang ya. Yeah. Menurut Bang Jun gimana problem ini? Apa sih kira-kira solusinya sebenarnya? Apa ya? Gagasan alternatif sebenarnya untuk masalah ini yang nggak dibawa sama mereka yang mengaku pantas untuk jadi pemimpin ini. Ya pertama kita harus sadar bahwa ketiganya punya permasalahan. Yang satu dia korup loh, itu yang satu tuh korup dari sebuah proses yang harusnya nggak boleh nyuri KTP Mencuri orang. data, iya. Nah itu yang menurut saya, dan itu bisa lolos gitu. Kita juga nggak ngerti. Lalu yang satunya lagi ya tentu ya bagian dari Kimples gitu, bagian dari oligarki yang menang pemilunya dengan kontroversial gitu, terus dengan cara-cara yang nggak benar ya, korup juga, itu udah korup. Lalu yang ketiga, dengan segala hormat, memang menurut saya ini oposisi yang udah lemah ya, oposisi yang ya terserah deh teman-teman mau bilang apa, tapi menurut saya itu yang problematik gitu, karena nggak akan bisa radikal, dia nggak akan bisa progresif. Dan kalimat-kalimat yang dipilihnya juga kalimat-kalimat aman gitu, nggak ada tawaran yang menohok gitu, yang benar-benar kalau kita mau pakai standar gitu ya, standar kota gitu ya, nggak ada yang keras. Nah dalam proses-proses semacam ini orang selalu menggunakan logika the lesser of evil, atau pilihlah yang
paling baik dari yang terburuk gitu kan. Tapi kalau kita terus menggunakan itu, maka kita akan dengan sendirinya akan selalu dibawa pada titik kompromi berikutnya. Iya. Dan buat saya, kalau saya jadi mastermind dari semua ini gitu ya, saya akan happy banget gitu. Oh, ternyata rakyat kalau dikasih apa aja Pak, asal ada pilihan mereka ambil. Mau itu buruk, gue kasih yang buruk, ya tinggal kasih aja Pak yang paling buruk. Maka yang buruk gue ini pasti akan dipilih. Nah, Betul. pada konteks ini makanya saya terinspirasi ya, terus terang terinspirasi sama calon presiden Amerika Serikat dari Partai Hijau Amerika Serikat, namanya Jill Stein. Dia yang bilang bagus banget dia kalimatnya itu. Dia bilang bahwa ya jangan pilih the lesser evil, tapi berjuanglah untuk the greater good. Jadi kita berjuang aja untuk hal yang bagus gitu. Mas Egi bagus, lo bagus, atau siapapun bagus, ya kita dorong gitu. Kita nggak perlu takut, karena menurut saya kalau nggak kita mulai dari diri kita sendiri, dari kelompok kita sendiri, dari komunitas yang merasa tahu yang benar mana, yang salah mana, maka kita akan selalu diajak kompromi pada titik-titik tertentu. Jadi garis kompromi itu makin lama makin jauh dari idealitas yang kita miliki. Nah, ini harus ditarik lagi. Dan kalaupun kita dianggap wah ini kayaknya gue ngegembosin yang sebenarnya harusnya kita bisa lawan gitu ya, jadi bukan itu sebenarnya esensinya. Justru kita memberikan spektrum lain atau diferensiasi dari kelompok-kelompok oposisi yang ada. Kita nggak punya masalah dengan oposisi yang problematik, tapi kita sadar mereka punya keterbatasan, mereka nggak bisa lebih dari itu. Kita nggak punya persoalan sama oposisi yang sopan gitu, yang nggak mau keras gitu ya. Itu nggak masalah, dia pasti akan ada gunanya gitu. Tetapi pada konteks tertentu standar oposisinya juga harus diperkuat, harus dijaga betul gitu ya. Kita harus mendobrak Iya. hal-hal yang sudah terjadi Kayak sebelumnya misalnya ya. tadi yang Egi bilang gitu kan. Korupsinya bukan hanya sekedar korupsi praktek menilep uang ya. Kalau menurut gue ketika merencanakan sebuah ruang yang memang dispesialkan untuk seseorang, sesuatu kelompok, itu udah korup. Korup sejak berpikir gitu loh. Korup ketika sejak kita mengambil kebijakan itu udah korup, karena kita udah nggak adil di situ. Korupsi itu kan sebenarnya mengambil, yang merebut, mencuri hak yang bukan punya kita Iya, gitu betul. kan. Sederhana itu, dan itu terjadi. Ruangnya nelayan yang harusnya mereka nggak jauh-jauh untuk kemudian mencari ikan, semakin lama semakin jauh gitu. Dengan adanya Dirampas giant lah. sea, dengan adanya reklamasi giant sea wall, mereka mau kemana? Harus berubah pekerjaan gitu. Terus kita makan apa? Impor. Nah, sistem yang digiring semacam ini gitu ya, kan kita tanpa sadar terus dihilangin, terus akhirnya kita tergantung pada impor atau apa gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita lawan. Sebenarnya kita bisa independen, Mas Egi, kita bisa self sufficient gitu ya, tapi ya kita nggak dibikin untuk begitu. Kita dibuat untuk tergantung. Kita di Untuk bukan. bahkan kita tergantung untuk memilih itu, udah lu harus gini. Itu kan aduh, nggak banget ya di negara. Kita udah abad yang penuh dengan sangat informasi gini. Gila loh. Inilah Kalau Orde landasan. Baru masih percaya deh gua. Itu kan pengetahuan terbatas gitu ya. Kalau ini enggak lah. Berarti ini landasan muncul satu program gerakan coblos semua ini ya, Bang? Ya, ini sebenarnya ikhtiar ya. Ikhtiar dari banyak teman-teman ketika kalau ada situasi kayak gini gimana sih, apa yang mau kita lakukan. Kita pernah, bukan nggak pernah gitu ya, kita memilih the lesser evil, bukan nggak pernah, berkali-kali. Bahkan para aktivis masyarakat sipil itu kemudian ya udah deh kita pilih yang begini deh, karena kita nggak mau dia saya memilih bukan karena suka sama si A tapi saya nggak mau si B. Si B jadi. Jadi itu kan logikanya banyak, termasuk Romo Magnis gitu kan, memberikan logika semacam itu. Tapi itu gagal, udah terbukti gagal. Nah, kita harus perbaiki, kita nggak nyalahin itu yang lalu, tapi kita nggak mau. Nah, kita mau bikin yang baru. Nah, akhirnya kita temukan tuh beberapa literatur bagus gitu tentang kemajuan dalam berelektoral. Negara-negara maju, Argentina, Kolombia, beberapa Asia tapi saya lupa kalau nggak salah. Tapi itu sudah menyediakan satu kotak kosong. Jadi
Mau itu ada pilihannya, mau itu cuma kalau di Indonesia kan cuma satu pilihan kan. Oh ini calonnya cuma satu, yang lain nggak mau. Itu kan sebenarnya udah curang tuh. Di situ kan ada, oh pasti ini ada calon yang kemudian disuruh tutup mulut gitu ya. Iya, dijegal. Nah, dijegal gitu kan. Maka atau dibikin calon-calon abal-abal gitu. Nah, dalam konteks semacam ini kita mendorong adanya kotak kosong yang dipilih gitu kan. Jadi blank vote, istilahnya blank vote. Atau yang dibilang suara protes gitu ya, protes voting ya. gitu. Nah, dalam konteks ini negara-negara udah lakuin, dan logikanya apa sih? Itu nggak boleh dong, demokrasi harus memilih. Gue pengen balikin ya. Di parlemen ada nggak hak abstain? Ada. Kalau gitu kenapa kita nggak boleh ke abstain dan dihitung loh? Jadi menurut gue, lu gak fair banget kalau yang di dalam parlemen aja bisa abstain gitu ya, bisa walk out gitu, dan itu dinilai, dihitung sebagai sebuah bagian dari keputusan yang tentunya ya tidak bulat gitu ya. Ya harusnya kita juga bisa begitu. Bang, tapi Lalu ini yang terakhir, bagaimana kemudian supaya mereka kapok nih, nggak melakukan Oke. gini? Ya kita hukum dengan coblos semua. Dan Tapi kita ini berharap itu kan dihitung. Nanti biasanya suara gagal kan dihitung. Tapi Sebenarnya kita ini pengen menarik. dihitung sih sebenarnya. ini menariknya karena kawan-kawan kan coba untuk minta blank vote nih. Hmm. Tapi akhirnya ditolak kan uji materinya sama MK. Iya. Itu gimana kawan-kawan melihat keputusan ini akhirnya? Ya pertama kita harus bilang bahwa ya tentu kita harus berjuang lagi gitu. Dan ini kan bukan sekali sebuah keputusan semacam ini, atau ini kan uji materi pertama. Nah, saya membayangkan nanti kita akan memperbaiki gitu ya argumen-argumennya. Karena gini, yang namanya kotak kosongnya sekarang ada ya di beberapa daerah gitu. Kalau nggak salah 40, ada yang bilang juga 38, 37, ada yang bilang 41. Nah, kotak kosong yang sekarang tersedia itu pun datangnya dari satu peristiwa yang terjadi di Aceh. Nah, akhirnya warga bikinlah kotak kosong. Kok Aceh bisa, yang lain bisa Oke. gitu. Jadi proses harus kita ikuti gitu. Awalnya cuma untuk Aceh, kemudian sekarang untuk semuanya. Nah, hari ini prosesnya kita memang ditolak. Tapi pada konteks berikutnya kita akan bawa argumen-argumen baru yang nanti bisa meyakinkan hakim MK. Dan saya optimis bahwa sebagai negara demokrasi yang jadi panutan ya untuk di Asia gitu ya, Indonesia gitu telah melangsungkan banyak terobosan demokrasi. Negara-negara masih barangkali banyak yang juga yang tertinggal dalam soal elektoral gitu ya. Nah, kita harus maju di bagian itu juga sih saya bayangkan. Dan ini kan soal pengetahuan, pemahaman gitu ya. Jadi nggak menyerah aja sih gue. Karena ini gerakan yang panjang ya sebenarnya. Iya, harusnya ngeliatnya dari sudut pandang itu. Nggak cuman abis ini udah deh nggak jadi, itu nggak ada gitu dong. Dan ada banyak persepsi di publik kalau sebenarnya gercos ini atau mekanisme ya udahlah kita golput dan atau bahkan coblos semua itu justru malah membuat semangat dan partisipasi publik menurun. Kalau melihat dari bagaimana cara golput dilihat gitu atau dihitung. Nah, kalau menurut Mas Egi dan Bang John gimana? Egi dulu deh. Saya dulu, aduh, ya oke. Ini literatur yang ya saya baca-baca juga sih gitu ya, tapi jadi teringat lagi karena Mas John cerita panjang lebar gitu. Intinya begini, kalau protes voting itu kan saya melihatnya ini adalah mekanisme penghukuman. Pemilu Sanksi, itu ya. untuk menghukum sebenarnya gitu ya. Tapi seringkali kita nggak bisa menghukum secara patut karena apa? Kita nggak ada mekanisme yang tersedia. Misalnya dalam Pilpres deh, 2014, 2019, ada 2 calon. Kalau karena nggak ada mekanismenya, akhirnya ya udah ke lesser evil gitu ya. Andai misalnya ada mekanisme, ya tadi dibilangnya apa, blank vote, kotak kosong segala macam, mungkin orang akan milih yang kotak kosong ketika kecewa dengan 2 orang ini gitu ya. Oke, ada cerita sekarang bahwa ya yang lesser evil itu jadi evaluasi dan segala macam, tapi ya ke depan barangkali itu juga jadi ide yang layak untuk dipertimbangkan gitu ya. Karena itu bisa jadi koreksi satu buat partai politiknya. Partai politiknya Ya. tidak menyediakan opsi yang layak dipilih oleh publik gitu. Atau juga kita bisa mengkritik parpol yang parpol kok kaderisasi partainya nggak jalan, pendidikan politik nggak jalan, rekrutmen politik yang nggak maksimal, yang dicalonkan atau yang disediakan ke publik hanya orang-orang seperti itu. Atau juga kita bisa melihat dari sisi ya legitimasinya si orang-orang ya, kalau misalnya si mekanisme ini tersedia gitu ya. Bahwa
mungkin nanti ada kasus seperti di Mesir gitu ya. Di Mesir itu kan Muhammad Salah pernah pernah dapat suara yang banyak juga dengan mekanisme ini. Dan walaupun dia nggak jadi wakil presiden atau apa, tapi paling nggak itu juga bisa terhitung si suara protesnya tadi gitu. Itu sayangnya di Indonesia belum ada. Ada hanya dalam mekanisme kota kosong. Dan itu Iya. hanya ada dalam pilkada yang calonnya tunggal. Kalau calonnya ternyata ada 2 atau 3 atau 4 atau lebih, tapi publik nggak mau dengan itu, ya nggak bisa, nggak ada mekanismenya gitu. Jadi itu juga salah satu yang ide perlu didiskusikan panjang ya buat saya. Dan tadi juga benar kalau prosesnya panjang itu bukan hanya karena tadi udah ditolak oleh MK, tapi kalau kita pakai jalur yang lain, jalurnya lewat parlemen gitu ya, lewat DPR, wah itu juga repot sekarang Kiplesnya powernya kuat gitu, Koalisi koalisinya kita nggak yakin apakah memang mau mengubah dan tadi mengakomodir si mekanisme protes voting tadi gitu ya. Sehingga ya hal lain yang perlu dipertimbangkan gimana nih supaya si legislatifnya, parlemennya, bahkan eksekutif juga mau ngedengerin suara ini gitu ya. Itu tantangannya besar juga bagi saya. Ya, padahal itu juga bisa jadi bentuk evaluasi dan kritik dari masyarakat langsung gitu kan. Terpampang nyata bahwa ini bukan yang masyarakat inginkan gitu. Selama ini kan nggak difasilitasi, padahal katanya demokrasi. Ya, dan dulu kan sering disamakan ya, tadi kalau Aul bilangnya golput. Di Indonesia protes voting juga golput, tapi kan golput sekarang sering disamaratakan yang memang mau protes voting, yang males berangkat ke TPS karena saya pengen tidur aja nonton YouTube gitu ya. Iya. Atau juga mereka ada keperluan lain dan sebagainya, itu dibedakan, disamakan gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak Betul, terhitung aja yang nggak terhitung. Sementara kalau memang mekanismenya ada, nanti lebih terlihat nih mana yang benar-benar protes voting, mana yang betul-betul ya abstain karena saya malas aja gitu ya, atau alasan lain gitu. Gimana kalau menurut sama ini juga Bang John sekalian. Gimana menurut Bang John soal tadi, sama langsung bisa juga disampaikan Gercos sudah ngapain aja advokasinya, Bang? Oke, kalau Gercos tuh kemarin kita yang pertama bahkan ini tuan rumahnya tuh ICW, jadi tempat kita nonton bareng terus bikin diskusi bersama teman-teman JRMK, Rujak gitu dan beberapa inisiator untuk teman-teman yang mensupport ya JRMK gitu ya. Nah itu kita mulai tuh di debat pertamanya. Nah setelah itu atau sebelum itu kita ada setelah itu baru kita di debat bukan debat pertemuan gitu, bikin diskusi dengan warga Jakarta, anak-anak muda, fokusnya ke anak-anak muda, dan itu datang banyak banget, 30 orang. Di sini juga sebenarnya cukup banyak, tapi karena kan konteksnya untuk istilahnya siaran langsung ya, mengomentari siaran debat, tapi kalau yang sana kan diskusi. Jadi kita ada diskusi, ada nonton debat, mengomentari debat, dan yang terakhir tentu kerja di lapangan, kerja di kampung-kampung. Nah, saya dapat laporan dari teman-teman JRMK ada sekitar 30 kampung, mereka udah mulai gitu. Ya, tapi kita tahu gitu, ternyata memang pemahaman aparat juga rendah banget ya soal gerakan coblos semua ini. Gitu. Ada intimidasi, Bang? Banyak dan malah pada akhirnya kita minta bantuan sama teman-teman YLBHI, ada tim advokasi untuk demokrasi gitu ya, kayak TAUD gitu. Nah mereka yang kemudian membantu untuk memberikan saran-saran, memberikan langkah-langkah gitu. Tapi emang kelihatan banget bagaimana gagasan baru ini gitu ya belum familiar gitu buat para birokrat, buat para aparat, dan mereka menganggapnya ini sebagai satu pelanggaran pemilu atau pelanggaran pilkada, pelanggaran elektoral. Jadi mereka nggak menganggap ini sebagai ekspresi elektoral. Nah, ekspresi elektoral itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Saya bahkan ada sebuah kasus di mana mendebatkan apakah kalau misalnya saya menjelek-jelekan calon itu sebagai sebuah pelanggaran elektoral. Ya enggak, itu kan ekspresi gitu. Jadi sebuah kritik ya, lu kalau udah jadi tokoh publik ya lu siap dibelejetin lah gitu ya. Emang di mana sih yang nggak dijulitin gitu, tuh di mana gitu, kalau kecuali lu pilih di dalam keluarga lu sendiri. Jadi memang dalam konteks Gercos
tantangannya berat banget, terutama warga-warga yang kemudian ya, tapi momentum itu membuat kita sadar, oh warga juga sulit tuh menjelaskan bahasanya di Fitri, Iya. Titi Anggrek ini gitu ya, menjelaskan oh pasal ini nih rujukannya gitu ya. Ya tapi ya kita bantu akhirnya sekarang taktik kita adalah spanduk-spanduk itu atau poster-poster itu kita tampilkan rujukan regulasinya gitu. Bahkan rujukan beritanya tuh kita tempelkan. Tapi nggak mudah, intimidasi dari aparat itu ada, dan terutama intimidasi yang saya yakini ini juga ke saya juga ke beberapa teman gitu ya, intimidasi dari orang-orang yang memang pengen salah satu calon tuh menang gitu. Oke. Lu jangan nggak itu dong, jangan nggak milih dong gitu loh. Betul. Tapi kan sebenarnya intimidasi terhadap tadi ya voters ataupun juga ya warga itu juga korupsi pemilu loh sebenarnya. Kan korupsi pemilu ya macam-macam, politik uang, kecurangan suara, disinformasi. Ya ini juga intimidasi kepada Justru itu ini. ya itu juga salah satunya bentuk korupsi pemilu. Kok malah jadi dibalikin yang kita yang melakukan apa tadi kecurangan gitu, kecurangan pemilu yang enggak salah dong itu. Pelanggaran, Terbalik. pelanggaran. Betul. Padahal ini bentuk menyuarakan kalau memang ada yang pantas kita pilih, kita nggak akan kayak gini gitu. Sayangnya nggak ada kan. Dan Ya, jadi pembangkangan elektoral tuh orang tuh bener-bener ini apa sih maksudnya, apakah ngelawan negara gitu ya, tapi kan ya kita nggak punya itu, udah tafsir yang bagus apa udah terjemahan yang baiknya kan memang pembangkangan kan, ada electoral disobedience gitu kan. Nah dalam konteks ini ya memang ya kita coba laksanakan aja apa ide itu dan gagasan itu. Nah di lapangan kita sadari bahwa orang-orang belum familiar, tapi nggak apa-apa kalau nggak dimulai gitu kan. Orang nanya kan kapan sih perubahan tuh bagusnya dikerjain ya, udah terlambat. Ada orang bilang oh kalau perubahan tuh terlambat melakukan perubahan tuh harusnya kemarin gitu. Nah artinya tuh sebenarnya menunjukkan bahwa lu mau kapan aja asal secepat-cepatnya lu kerjain itu pasti lu bisa bikin perubahan. mau sampai kapan kita berkompromi kan? Iya gitu. Jadi kan kalau ada orang nanya perubahan yang kayak kita mulai ya kemarin udah telat itu, ke perubahan itu waktunya sebenarnya. Itu nunjukin bahwa betapa waktunya itu nggak usah diukur sekarang kita kerjain gitu. Oke, agak geser sedikit dari polemik ini. Karena ini bahas pilkada dan kalau soal isu korupsi kayak gimana ngelihat Ya Gi, coba kupas Gi. politik uang dalam pilkada ini dari ketiga calon ini? Apakah Ada nggak temuan-temuan baru? temuan-temuan Oke. atau potensi politik uang yang masif terjadi dalam pilkada, khususnya Iya. pilkada Jakarta ini? Ya, Gue pilkada. boleh ikut nanya nggak nanti? Boleh, Oh, silakan. Ini Jadi dua spesial pertanyaan. khusus Oke. bahas korupsi Ya, pilkada nih. kita ngelihat dari Kepo ya. aspek politik uang aja ya pertama-tama. Tadi kan udah disinggung juga kecurangan yang awal KTP misalnya gitu ya, Ya. sampai sekarang bahkan nggak tahu itu siapa pelakunya, diusut benar nggak pernah. Tapi politik uang ini politik uang dari pemilu ke pemilu, mau pilkada, mau pileg, pilpres itu semakin parah dan sekarang sayangnya udah jadi norma. Norma artinya kalau nggak ada politik uangnya orang itu malah minta gitu ya, bukan lagi kalau dulu kan ya nunggu deh dikasih oleh tim ses atau kandidat gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang justru nunggu. Dan di Jakarta itu terjadi juga. Kami lagi pantau di lapangan pilkada di Jakarta gitu ya. Dan ya itu terjadi juga sama di mana-mana. Dan sayangnya memang regulasi yang ada saat ini, saya balik ke regulasi, justru melindungi praktik politik uang itu gitu ya. Dalam arti gini, karena politik uang itu kan tujuannya adalah untuk memanipulasi pemilih, merayu supaya si pemilih itu terdistorsi pilihannya, mau milih A jadi ke B, dari B jadi ke C atau sebaliknya balik lagi, dikasihnya oleh barang kan gitu, Iya. Mengiming-imingi. mengiming-imingi, Iming-iming. betul. Pakai apa caranya? Ya pakai barang kan, pakai uang atau barang atau jasa gitu. Nah dalam regulasi yang ada saat ini sayangnya kalau ada pemberian barang di bawah 1 juta itu nggak dianggap sebagai pelanggaran gitu ya. Padahal itu juga bisa buat merayu si voters, manipulasi si voters tadi gitu. Itu sayangnya dilindungi oleh hukum yang ada. Dan di Jakarta ya sayangnya itu terjadi juga, ada macam-macam modusnya. Kemarin kami paling banyak menemukannya adalah tukar kupon gitu ya. Jadi nanti warga itu bayar dengan harga murah, terus dapat voucher. Setelah memberikan KTP juga, ada yang berikan, ada yang enggak. Nanti ditukar dengan sembako. Ada sembako, ada beberapa barang lain gitu. Mungkin itu secara
secara peraturan tidak melanggar, tapi kan sebetulnya balik lagi ya itu untuk manipulasi pemilih gitu ya, dan manipulasi pemilih adalah bentuk dari korupsi pemilu gitu. Jadi itu persoalan juga sayangnya terjadi di Jakarta marak, yang Jakarta ini pusat mata itu kan ngeliat ke sini ya, ke Jakarta ya, tapi kok masih berani juga ngelakuin praktek-praktek kayak gitu, kok bisa seperti itu gitu, itu menyedihkan Pola-pola sih. kayak gitu malah terjadi dan di Jakarta ya. Betul. Satu ini kalau gue gini, yang gue concern tuh ya, dan ini belajar dari pilpres kemarin. Pilpres kemarin gue ketemu ya salah, ya, tapi kan dia bilang pelaku ya, korban juga ya, ketemu tukang parkir dekat mart dekat rumah gue gitu. Bagaimana dia diberikan harga yang sangat luar biasa gitu ya, angka yang kalau nggak salah dikasih pokoknya nilainya besar, mungkin 1 juta gitu ya untuk tukang parkir gitu. Jadi Naik. angka korup tuh berubah, Naik, nilainya ya. tinggi, naik gitu ya. Itu satu, itu yang gue bilang. Ini ternyata orang kan dulu kan sebenarnya kita sempat berhasil ya di tahun 2004-an tuh ada kampanye ICW juga, itu yang bagus menurut gua. Bukan ICW sih, tapi adalah yang bikin bangun kampanye. Ya terserah dia mau ambil duitnya atau enggak, tapi jangan pilih orangnya gitu Oh, kan. iya. Ada kayak gitu tuh. Ambil uangnya jangan pilih orang. Iya, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Walaupun itu sebenarnya Walaupun itu juga dosa sebenarnya ya, nggak dosa, usah nggak gitu. nggak usah. Tapi kan Harusnya itu langkah yang sebenarnya. Tapi sekarang orang kalau udah ternyata gini, nilainya gede, itu goyah juga tuh satu. Goyah. Yang gue ngeliat ada oh ini ternyata lu nggak apa-apa, dan mereka merasa bahwa mereka melakukan kerusakan sedikit gitu. Jadi pelakunya menyadari hanya individual gitu, ketika gue cuman gue doang gitu loh. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang gue pengen sampaikan adalah gue nggak ngerti deh apa yang dilakukan RK dengan menjanjikan 1 miliar buat 1 RW itu tuh perilaku yang menurut gue ini kayaknya kalau gini terus, karena ini dipakai di beberapa daerah, beberapa laporan teman di beberapa daerah, beberapa calon mulai menggunakan cara menyuap ya. Ini sebenarnya kan menyuap ya, atau gentong babi tapi itu kan akhirnya mereka kerja loh. Orang yang punya kuasa hari ini itu kerja betul-betul ke lapangan untuk dan melakukan intimidasi. Jadi diiming-imingi dengan sebuah uang nilainya luar biasa, dan orang yang pegang jabatan itu akhirnya mati-matian untuk mendapatkan uang supaya iya. menang. Dan ini gimana itu apa nggak masuk ke korupsi gitu loh? Gue sebel banget. Itu 2 itu aja. Gimana Kak Egi? Masuk. Intimidasi ya masuk tadi kan. Intimidasinya dari siapa? Dari aparat negara atau dari siapa misalnya tim sesnya gitu ya, yang diorganisir secara rapih, itu juga masuk dalam bentuk korupsi pemilu gitu. Gentong babi juga, ya ini sama. Pork barrel. Iya, pork barrel ya. Ini kan ramai lagi kemarin waktu pemilu 2024 Februari lalu gitu ya. Ada bagi-bagi bansos, bagi-bagi lain segala macam. Ya. Dan kami dari awal sudah menduga kalau kecurangan Februari kemarin nggak terungkap secara patut, akan terjadi lagi dalam pilkada, dan betul terjadi lagi gitu kan. Gitu ya. Begitu, sayangnya ya begitu sih. Ya, gimana ya? Penegakan hukumnya nggak benar juga gitu ya. Padahal praktek politik uangnya kalau ya paling minimal Bawaslu, KPU gitu kan, Bawaslu ya terutama dengan aparat kepolisian dan juga kejaksaan dengan Gakumdunya bisa gitu, tapi kan nggak berfungsi dengan baik gitu. Atau kita bikin terobosan baru bahwa praktek kampanye semacam itu harusnya dilarang gitu. Sayangnya ini sih Bang. Nah, ini imajinasi ideal aja dulu. Bahwa caranya gimana gue nggak tahu deh. Dilarang, betul. Problemnya Iya. Kayak merayu orang voters itu kan bentuk suap juga, Iya. tanda kutip ya sebenarnya. masalahnya masyarakat kita nggak menghitung bahwa yang dikasih sekarang ini justru sangat kecil kalau dibandingkan dengan kerugian atas Oh, iya. kamu memilih Ya, itu, si tukang parkir pejabat gue tuh ya. korup ini gitu. Tukang parkir gue gitu. Bagaimana- Cuma gue doang gitu loh. Ya, bagaimana kamu harusnya bisa dapat fasilitas kesehatan, fasilitas publik yang misalnya levelnya baik, akhirnya karena kamu milih dia dapat 100.000, kamu nggak bisa nih ngurus Oh, udah nggak ngurus ada kesehatan harga gitu. 100.000, Mbak. Atau bagaimana kamu harusnya dapat pendidikan yang baik, transport yang baik. Ini semua tuh hilang hanya karena 100 sampai 1 juta yang kamu dapat hari ini gitu. Mereka tidak menghitung bahwa waktunya tuh panjang untuk 5 tahun ke depan gitu. Kerugianmu besar gitu. Ini Boleh tuh kita bikin statistiknya ya, supaya mereka ini sadar. kayak Oh, menarik ruginya untuk segini loh. menghitung-hitung. Iya. Sebenarnya kerugian kalian segini loh Iya. kalau kalian nerima uang itu hari Boleh, ini boleh, dan boleh. milih mereka Boleh gitu kita kan. bikin kampanye gitu. Dan terakhir kita ke setelah pilkada nih, pasca pilkada. Kita Oh, tahulah yang tadi Bang John sebutin soal undang-undang yang problematik gitu ya, soal DKJ.
akan pindah nggak sih? Nggak itu intermezzo. Memang jadi pindah. Jadi pindah nggak sih Bang? Enggak lah, mereka tuh sebenarnya kalau menurut gue ya, ini bacaan sederhana sih, itu menurut gue ya oligark itu cuma pengen ada proyek aja, ada proyek, ada jalan di situ, kemudian gue dapet cuan gitu. Jadi betul-betul membangun kota kayaknya nggak gampang. Bangun Oke. kota tuh nggak gampang beneran. Dia tuh harusnya kota ya dibuat secara alami atau mengembangkan yang sudah ada gitu. Dan yang konteks kertas kosong kita isi begitu tuh, itu rumit banget itu. Itu butuh model peradaban gitu. Bahkan peradaban aja kan hadir, kota-kota besar kan hadir ditandai dengan misalnya ada sumber daya sungai gitu kan. Ini yang kayak gini kan enggak, sumber daya ekstraktif, ya rumit lah. Jadi Mau jadi gimana apa Bang? gitu kan. Dan Maksudnya Arun pasca tuh mati kan. Kalau misalnya sebuah kota didasarkan pada ekonomi ekstraktif, pasti mati gitu loh. Jadi pasca UU DKJ ini kan udah sah jatuhnya, dan oke. ya IKN proyeknya udah jalan gitu. Jadi gimana pembacaan secara serius nih setelah pilkada terus sudah ada pemimpinnya, nasib Jakarta yang jatuhnya gantung terombang-ambing ini gimana? Nah, let's say misalnya adalah udah Kelanjutannya. terpilih ya kan, suka nggak Iya. suka kan kita bukan orang juga yang halu-halu gitu kan, berarti emang ada lah gubernurnya. Ya. Nah, tapi yang dibutuhkan besok itu adalah kelompok oposisi yang otentik. Ya, jadi menurut gua apa yang dilakukan Gercos, ya Gercos itu kan memilih semuanya karena pengen membatalkan pilihan dia sendiri supaya bisa dihitung. Atau yang kemarin berjuang untuk hadirnya kotak kosong blank vote di dalam tempat pemilu gitu ya. Nah, orang-orang yang punya pilihan-pilihan semacam ini gitu ya. Nah, itu nggak boleh diam, nggak boleh cuma sekedar itu juga, tapi dia merorganisir dirinya bersama teman-temannya, kelompoknya untuk ngebangun oposisi yang otentik di, katakan kalau ini ngomong Jakarta ya berarti Jakarta gitu. Kenapa itu penting? Karena supaya aspirasi yang real tadi, aspirasi yang genuine tadi gitu, itu benar-benar bisa terus diperjuangkan. Karena kalau cuma dititipin, pasti banyak alasan deh. Belum saatnya, nanti momentum apa segala macam, pengalaman gerakan-gerakan intervensi kan begitu kan. Akhirnya tahu-tahu di ujung berubah sikap, kita yang dibantai gitu kan. Nah, pada konteks semacam ini nggak boleh lagi kita bangun itu. Nah, apa gunanya? Itu namanya investasi politik. Suka nggak suka ya, menurut gue ya, kalau ada calon yang berkali-kali maju segala macem, jangan lo lihat kalahnya. Jadi maksud gue, belajar dari Lincoln. Lincoln tuh gagal di tingkat wali kota, gagal di gubernur, tapi akhirnya berhasil di presiden. Nah, itu menunjukkan apa sih? Pada saat yang bersamaan kita sedang ya mempromosikan gagasannya. Lincoln mempromosikan gagasannya. Gue yakin Prabowo dengan segala keburukannya itu bisa diterima karena dia terus menerus. Kalau bahasanya almarhum Yaya ya, persisten. Jadi nggak berhenti gitu loh. Jadi yang kita lakukan tuh ya nggak berhenti. Jadi membangun standar tinggi itu ya jangan berhenti. Jangan kita terus kemudian melemah terus udah deh kita titipin aja sama Mas Pram, kita titipin saja sama RK gitu. Ya nggak bisa gitu. Udah kita bangun baris segini, terus kita tentukan standar, kita perjuangkan, kita paksa, kita jadi sparring partner yang sangat serius. Kita pukulin mereka supaya mereka lebih kuat, lebih bagus gitu. Oke, Gercos ada ini bukan gerakan pilkada aja, tapi gerakan jangka panjang yang akan terus mengawal. Ya, kita pengen ada blok politik, blok oposisi politik di tingkat kota. Mimpinya nasional, tapi udahlah. Sekarang yang tingkat kota, yang siap mana? Jakarta oke siap. Sumatera Utara siap nggak? Kayaknya nggak siap tuh, kayaknya ada blok Medan yang sangat berat itu ya. Terus Jawa Tengah mungkin siap, ya monggo gitu. Kenapa gue bilang 3 ini? Karena 3 ini emang harus ditunjukkan, harus kita bangun perlawanan yang serius. Karena inilah semacam kebanggaannya Jokowi CS nih gitu ya. Jadi Mulyono CS tuh ya ini kebanggaannya 3 nih. Jadi kita harus berjuang di situ. Oke, mungkin kita kalah 1, kalah 2, tapi jangan sampai 1 benar-benar kita kalah. Oke. Kalau Dinasti ini politik dinasti baru nih, dinasti. Terakhir dari Kak Egy gimana Kak? Terakhir soal apa nih? Konteks DKJ ini. Kedepannya, the future. Pasca pilkada ini. Ekspektasi lu Pasca pilkada
Suram sih. Iya suram dalam Main game artian. aja, kita main game aja. Betul, iya. Suram saya dari perspektifnya ya civil society ya, kita warga gitu, dan representasi formal yang ada ya nggak akan mungkin merepresentasikan kita gitu. Kita mau apa ya mungkin mereka nggak akan serius mendengar, mereka akan serving interestnya si oligark tadi yang disebut oleh Mas John gitu. Jadi di sini bangun kekuatan yang tadi disebutkan Mas John bagi saya juga penting gitu. Dimanapun itu mau bentuknya tadi di kota atau apapun itu ya tetap harus ini ya harus dilakukan gitu. Dan persisten tadi benar gitu karena seringkali kita ini kalau udah kalah kecewa terus nggak mau Berhenti habis itu. ya berhenti nggak mau Nggak mau lanjut ngawal. ya artinya Dablek aja. Kalau bahasa orang kan udah dablek aja sih. dapat ya kita harus setia juga sama apa yang kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan sesuatu, perlu proses ke sana ya. Jadi ya persisten itu juga jadi kunci sih, betul. Oke, terima kasih Bang John dan Kak Sama-sama. Egi. Jadi perlu digarisbawahi ya kawan-kawan Gercos, ini gerakan jangka panjang untuk kita menolak kompromi untuk memilih yang terbaik. Nggak ada yang terbaik dari yang terburuk, harus dapat yang terbaik dari yang terbaik. Ya, Dan kalau bukan sekarang, kita akan terus melakukan gerakan itu sampai kita bisa mencapai itu, karena kalau kompromi terus nggak akan selesai masalah ini. Terima kasih Bang John, sama-sama. Kak Egi, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya di Podcast di Atas Meja. Ya.